nama saya Reza Kairunisa. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 2019 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pahat bubut. Apa kalian sudah tahu pahat bubut itu apa? Ya, benar sekali. Pahat bubut merupakan salah satu alat potong utama yang biasa digunakan dalam proses pembubutan. Karena pahat bubut mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengikis, memotong, membentuk benda kerja sesuai dengan kebutuhan. Nah, sifat-sifat yang dibutuhkan pada suatu alat potong antara lain itu apa saja sih? Yang pertama, keras. Sifat keras paling utama yang dibutuhkan oleh suatu alat potong agar dapat membentuk atau menyayat benda kerja dengan baik. Nah, ulet. Sifat ulet sangat diperlukan pada suatu alat potong, terutama mengatasi atau menetralisir adanya benda-benda kejut, getar yang mungkin muncul sewaktu pemotongan atau penyayatan terjadi. 3. Tahan panas. Setiap alat potong pada saat digunakan untuk melakukan pemotongan atau penyayatan akan timbul panas. Hal ini terjadi karena adanya gesekan akibat pemotongan. Keempat, tahan aus. Penampangan ujung pahat bubut kecil dan runcing mudah sekali untuk mengalami kehausan. Sifat ini tidak biasanya terlepas dari atau kaitan dengan sifat yang lain, seperti kekerasan, keuletan, dan tahan panas. Akan tetapi merupakan hal yang berdiri sendiri. Sekarang, apa sih macam-macam pahat bubut berdasarkan klarifikasinya? Macam-macam pahat bubut berdasarkan klarifikasinya itu, kalau menurut letak penyayatan, pahat bubut terbagi menjadi dua, yaitu pahat bubut luar dan pahat bubut dalam. Sedangkan pahat finishing, apabila diinginkan hasil permukaan yang halus, sebaiknya digunakan pahat finishing. Ada dua jenis pahat finishing, yaitu pahat finishing titik dan pahat finishing datar. Nah, pahat finishing titik mempunyai sisi potong bulat, sedangkan pahat finishing datar mempunyai sisi potong rata. Nah, terdapat dua jenis pahat bubut, yaitu pahat kanan dan pahat kiri. Nah, pahat kanan yang mempunyai mata potong yang sisinya potongnya menghadap ke kanan. Apabila pahat mata potongnya dihadapkan ke arah kita, pengguna untuk mengerjakan benda kerja dari arah kanan ke kiri atau menuju ke arah kepala tetap atau cengkam. Nah, kalau pahat kiri adalah pahat yang mempunyai mata potong, sisi potongnya menghadap ke kiri. Apabila pahat mata potongnya dihadapkan ke arah kita, penggunaan untuk mengerjakan benda kerja dari arah kiri dan kanan atau menuju ke arah kepala lepas. Jadi, di sini ada 6 jenis pahat bubut, yaitu pahat bubut rata, pahat bubut muka, pahat bubut potong, alur, camper, dan ulet. Nah, kalau pahat bubut rata, jenis ini digunakan untuk membubut permukaan rata pada bagian yang memanjang. Sistem kerjanya adalah menggerakkan pahat dari ujung luar benda kerja ke arah cengkaman atau sebaliknya, tergantung pada pahat kanan atau kiri. Pahat rata kiri memiliki mata potong di sebelah kiri, yang dimana pergerakan pahat kiri adalah dari kepala tetap atau kepala lepas. Pahat rata kanan memiliki mata potong di sebelah kanan dan bergerak seperti kepala lepas dan kepala lepas. Nah, kalau pahat sisi muka, pahat bubut dalam ini digunakan untuk membubut pada permukaan benda kerja. Sistem kerjanya adalah menggerakkan dari tengah benda kerja ke arah keluar atau kebalikan, tergantung dari arah potong. Kalau pahat potong, jenis ini digunakan khusus untuk memotong suatu benda kerja hingga ukuran panjangnya tertentu. Kalau pahat alur, pahat jenis ini digunakan untuk membuat profil alur pada permukaan benda kerja, bentuk bergantung dari pahat alur yang digunakan. Pahat camper. Pada camper, pahat jenis ini digunakan
permukaan benda kerja. Benda sudut hamper pada umumnya 45 derajat. Nah, pahat ulir. Pahat ulir jenis ini digunakan untuk membuat ulir pada permukaan benda kerja, baik pembuatan ulir dalam maupun ulir luar. Bentuk ini namanya seperti segi 3, segi 4, trapesium, dan lain-lain. Pahat ulir juga dibedakan menjadi pahat ulir kiri dan ulir kanan. Terdapat dua sudut utama yang memegang peranan penting dalam pembangunan yang menggunakan pahat bubut, yaitu sudut-sudut. Sudah tahu kan? Nah, sudut rekersisi, yaitu sudut rekersisi menunjukkan permukaan bagian atas yang dikeringkan miring dengan membentuk sudut terhadap permukaan sisi. Dan sedangkan sudut yang ditunjukkan oleh sudut A adalah sudut yang ketika tatal meninggalkan benda kerja dalam menjauhi permukaan potong sisi. Nah, kalau sudut rekel belakang, istilahnya rekel belakang menunjukkan permukaan atas yang dikerindah miring dengan membentuk sudut terhadap permukaan ujung. Sedangkan sudut bebas sisi, istilah bebas sisi menunjukkan permukaan samping yang dikiring dan miring dengan membentuk sudut terhadap permukaan sisi potong. Sedangkan sudut bebas muka, istilah bebas muka berarti permukaan depan dari pahat yang dikiring dan miring dengan membentuk sudut terhadap permukaan ujung. Nah, kalau sudut sisi potong samping menunjukkan permukaan samping yang digerinda miring dengan membentuk sudut terhadap permukaan sisi dari pahat. Sedangkan sisi potong depan, istilah sisi potong depan menunjukkan permukaan depan yang digerinda miring dari ujung membentuk sudut terhadap sisi tangkai bagaimana bawah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Gimana dengan sisi pahat yang akan digunakan selanjutnya? Menggunakan beberapa hal nih. Yang pertama, bahan atau material kerja. Kualitas bahan pahat bubut harus memiliki sifat yang keras, geser, tahan halus, dan tahan kering. Kedua, kecepatan potong. Semakin tinggi kecepatan potong yang akan ditetapkan, agar potong harus mempunyai sifat tahan panas yang tinggi. Tiga, kualitas permukaan. Semakin bagus kualitas permukaan yang akan dituntut, agar potong harus mempunyai sifat tahan aus yang baik. 4. Frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan, alat potong harus mempunyai sifat tahan terhadap kehausan. 5. Ekonomis. Pertambangan ekonomis, harga semakin murah tapi kualitas semakin maksimal. Apa saja sih jenis-jenis material yang digunakan? Pertama itu baja karbon, kedua baja kecepatan tinggi, panduan ruangan, karbida, keramik, kubik boroliren, fungsinya apa saja? Ya, kalau baja karbon merupakan material yang telah lama digunakan sebagai material potong. Kalau baja kecepatan yang terbuat dari baja kecepatan tinggi atau high speed rail (HSS) bisa dikatakan seperti pahat bubut karbon. Nah, pahat uap non-aeron terbuat untuk dapat bekerja dengan baik pada pembangunan yang terputus-putus dan pemotongan produk-produk car. Nah, karbida disebut sebagai karbida saja dengan metode metalurgi serbuk. Dan ketiga, selanjutnya keramik merupakan benda bukan logam yang keras, dapat dipertahankan kekerasannya padahal pada suhu tinggi, tahan aus, abrasif, dan aus kawa yang sangat baik. Nah, habis itu kermets merupakan material alat potong terutama terdiri dari partikel-partikel yang keras dan berbasis titanium. Nah,
CBN. Terus terakhir adalah intan, merupakan material yang paling keras karena kombinasi alat potong yang paling keras dengan ketahanan arus yang paling tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.